Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang utang wesel jangka panjang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang utang wesel jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Utang wesel jangka panjang atau yang biasa disebut dengan wesel bayar jangka panjang itu adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman dalam waktu lebih dari satu periode akuntansi. Ada dua metode pencatatan wesel bayar jangka panjang. Yang pertama, wesel bayar jangka panjang diterbitkan pada nilai nominal, dan yang kedua, wesel bayar jangka panjang diterbitkan tanpa nilai nominal. Nah, wesel bayar jangka panjang ini pembayarannya dilakukan secara angsuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, angsurannya itu terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Nah, untuk penentuan besarnya angsuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, jumlah angsuran tidak sama besar. Yang kedua, jumlah angsuran sama besar. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di video kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal. Jadi untuk wesel bayar jangka panjang yang diterbitkan pada nilai nominal, ini nanti di situ tertera nilai nominal wesel, ya. Contoh, pada tanggal 5 Januari 2020, PT Warna menerbitkan wesel bayar untuk meminjam uang di bank. Wesel tersebut memiliki nilai nominal 200 juta rupiah dengan bunga 12% yang harus dibayar setiap akhir tahun. Wesel bayar tersebut memiliki periode jatuh tempo 5 tahun. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, di soal, di sini ada nilai nominalnya yaitu sebesar 200 juta rupiah. Sehingga ini masuk kategori wesel bayar jangka panjang diterbitkan pada nilai nominal. Jurnal yang akan dibuat oleh PT Warna pada saat menerbitkan wesel bayar ini adalah kas akan bertambah di sebelah debit senilai 200 juta rupiah. Kemudian di sebelah kreditnya akan ada wesel bayar atau utang wesel itu senilai 200 juta rupiah. Nah, untuk angsurannya ini nanti akan mulai diangsur di tanggal 31 Desember 2020. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya angsuran yang harus dibayar di setiap periode pembayaran angsuran. Ya, yang pertama adalah jumlah angsuran tidak sama besar. Yang kedua, jumlah angsuran sama besar. Yang pertama, jumlah angsuran tidak sama besar. Dalam metode ini, berarti setiap perusahaan akan melakukan pembayaran angsuran, ini nanti akan berbeda antara periode yang satu dengan periode yang lain. Ya, ingat, untuk membayar angsuran, ini terdiri dari dua. Ada angsuran pokok pinjaman ditambah dengan angsuran bunganya. Nah, dalam metode ini, besarnya angsuran pokok yang akan berkurang ketika kita mengangsur ini akan selalu sama di setiap periodenya. Yang membedakan adalah besarnya angsuran bunga. Karena untuk menghitung besarnya bunga, ini dihitung berdasarkan sisa angsuran atau sisa hutang. Sehingga karena semakin lama sisa hutang akan semakin berkurang, maka besarnya bunga yang akan dibayar ini semakin lama akan semakin menurun juga. Ya. Contohnya, pada tanggal 5 Januari 2020, PT Warna menerbitkan wesel untuk meminjam uang di bank. Wesel tersebut memiliki nilai nominal 200 juta rupiah dengan bunga 12% yang harus dibayar di setiap akhir tahun. Wesel tersebut memiliki periode jatuh tempo 5 tahun. Nah, di sini pembayaran angsuran dilakukan di setiap tahun.
Berarti nanti untuk angsuran pertama ini akan terjadi di tanggal 31 Desember 2020. Nah, besarnya angsuran yang akan dibayar ini terdiri dari dua ya. Yang pertama ada angsuran pokok. Angsuran pokok itu bisa kita pelajari nominal wesel bayar kita bagi dengan periode tahunannya atau periode jatuh tempo pelunasannya ya. Jadi dari 200 juta rupiah kita bagi dengan 5 tahun. Nilainya 40 juta rupiah. Kemudian untuk angsuran pertama di sini sisa hutang masih 200 juta rupiah karena kita belum sama sekali mengangsurnya. Sehingga untuk menghitung besarnya bunga ini diperoleh dari nominal 200 juta kita kali dengan persentase bunganya yaitu 12%. Nilainya 24 juta rupiah. Sehingga besarnya angsuran tahun pertama itu adalah 64 juta rupiah. Kita peroleh dari angsuran pokok pinjaman 40 juta ditambah dengan bunganya 24 juta. Sehingga nilainya 64 juta rupiah. Inilah yang akan kita bayar. Ya, jurnal yang kita buat di tanggal 31 Desember 2020. Karena di sini utang wesel kita lunasi, maka jurnal yang kita buat ini utang wesel atau wesel bayar akan berkurang di sebelah debit senilai angsuran pokoknya yaitu 40 juta rupiah. Kemudian akan ada akun beban bunga yang bertambah di sebelah debit senilai beban bunganya 24 juta rupiah. Kreditnya adalah kas berkurang senilai gabungan antara angsuran pokok dengan bunganya 64 juta rupiah di kredit. Berikutnya untuk angsuran tahun kedua. Nah, angsuran tahun kedua ini dilakukan di tanggal 31 Desember 2021. Cara perhitungannya untuk nilai angsuran pokok yang akan berkurang ini sama, yaitu diperoleh dari harga nominal 200 juta rupiah kita bagi dengan 5 tahun, nilainya 40 juta rupiah. Nah, sedangkan besarnya bunga ini dihitung dari sisa utang dikali persentase bunga. Awal kita punya hutang senilai 200 juta rupiah. Sudah diangsur sekali. Ya, senilai 40 juta angsuran pokok yang berkurangnya. Jadi 200 juta kita kurangi dengan 40 juta itu angsuran pertama yang tadi. Nilainya menjadi 160 juta. Nah, 160 juta ini kita kalikan dengan suku bunganya yaitu 12%. Sehingga besarnya bunga ini 19.200.000. Jadi besarnya angsuran tahun kedua ini diperoleh dari 40 juta ditambah 19.200.000 nilainya menjadi 59.200.000 rupiah. Jurnal yang kita buat untuk angsuran kedua ini adalah wesel bayar berkurang di sebelah debit senilai pokok pinjaman yang berkurang yaitu 40 juta rupiah. Beban bunga bertambah di sebelah debit senilai beban bunga yang kita bayar yaitu 19.200.000 rupiah. Kemudian kas berkurang di sebelah kredit senilai 59.200.000 rupiah. Dipahami ya? Yang kedua, jumlah angsuran sama besar. Dalam cara ini besarnya angsuran yang akan dibayar oleh perusahaan akan selalu sama di setiap periodenya. Ya, tetapi walaupun jumlahnya sama, ini komposisi angsuran pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan di setiap periodenya akan selalu berubah-ubah. Nah, penetapannya ini berdasarkan pada nilai sekarang atau present value. Dan untuk menghitungnya kita membutuhkan suatu tabel yang disebut dengan tabel P-Viva ya. Nah, ini adalah tabel P-Viva. Jadi di sebelah kiri ada periode angsurannya ya, dan di sebelah atasnya ini ada persentase bunga. Nah, sekarang cara perhitungannya. Kita masih menggunakan contoh soal yang sama ya. Pada tanggal 5 Januari 2020, PT Warna menerbitkan wesel bayar untuk meminjam uang di bank. Wesel memiliki nilai nominal 200 juta rupiah dengan bunga 12% yang harus dibayar di setiap akhir tahun.
Wesel tersebut memiliki periode jatuh tempo 5 tahun. Nah, untuk menghitung besarnya angsuran tiap periode, di sini kita menghitungnya dengan menggunakan rumus pokok pinjaman dibagi dengan tabel P-Viva, ya. Artinya, kita membagi antara nilai nominal dengan faktor diskonto yang dapat dicari melalui tabel. Jadi, besarnya angsuran ini dari nominal 200 juta rupiah dibagi dengan faktor diskonto dengan persentase bunga 12% dan jatuh tempo 5 tahun. Jadi, P-Viva 12 untuk persentase bunga, 5 untuk periodenya. Tahap berikutnya, sekarang kita melihat tabel P-Viva. Nah, ini adalah tabel P-Viva. Jadi kita lihat di sini yang persentase bunganya 12%. Ya, ini adalah bunganya 12%. Kemudian kita melihat periodenya yaitu yang 5 tahun. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, mereka ketemu di titik 3,6048. Berarti nilai P-Viva-nya adalah 3,6048. Sehingga besarnya angsuran ini 200 juta kita bagi dengan 3,6048. Nilainya 55.481.580,115402. Atau kita bulatkan menjadi 55.481.580. Nah, angsuran sebesar 55.481.580 ini terdiri dari pokok pinjaman dan bunganya. Untuk mempermudah perhitungan berapa pokok pinjaman yang berkurang dan bunga yang dibayar, di sini kita menggunakan tabel pengalokasian angsuran, ya. Nah, ini adalah tabel pengalokasian angsuran. Kolomnya terdiri dari kolom tanggal, kemudian angsuran ini saya beri kode 1, kemudian bunganya saya beri kode 2, kemudian ada bagian pokok pinjaman yang akan berkurang, ini adalah saya beri kode 3, dan ada sisa pinjaman, ini saya beri kode 4. Nah, untuk angsuran ini nilainya di setiap periode angsuran akan selalu sama, ya. Kemudian untuk bunganya ini diperoleh dari 12% dikalikan dengan sisa pinjaman. Makanya di sini saya kasih kode 12% dikali 4. Ya, 4 ini adalah sisa pinjaman. Kemudian ada bagian pokok pinjaman yang akan berkurang. Nah, bagian pokok pinjaman yang berkurang ini diperoleh dari angsuran dikurangi dengan bunga. Ya, angsuran saya kasih kode 1, bunganya saya kasih kode 2. Nah, untuk sisa pinjaman atau kodenya 4 ini diperoleh dari sisa pinjaman awal periode dikurangi dengan bagian pokok pinjaman yang berkurang atau saya beri kode 3. Ya. Nah, sekarang cara pembuatan tabelnya. Yang pertama di sini adalah tanggal. Tanggal ini diisi dengan tanggal mulai kita menerbitkan wesel, yaitu tanggal 5 Januari 2020 dengan nilai nominal 200 juta rupiah. Ini kita masukkan ke kolom sisa pinjaman dari 200 juta rupiahnya. Kemudian berikutnya kita ke angsuran pertama. Ingat ini periodenya 5 tahun. Ya, berarti angsuran pertama di tanggal 31 Desember 2020, kemudian kedua di tanggal 31 Desember 2021, ketiga di tanggal 31 Desember 2022, keempat di tanggal 31 Desember 2023, dan kelima di tanggal 31 Desember 2024. Ya. Nah, besarnya angsuran ini tiap periode selalu sama nilainya, yaitu 55.481.580. Nah, kemudian untuk bunga. Bunga ini rumusnya dari 12% dikali dengan sisa pinjaman. Untuk tanggal 31 Desember 2020, sisa pinjaman masih utuh, yaitu 200 juta rupiah. Karena kita belum pernah ngangsur sama sekali. Sehingga untuk menghitung besarnya bunga ini diperoleh dari 12% kita kali dengan 200 juta rupiah. Nilainya 24 juta rupiah.
Kemudian bagian pokok pinjaman ini diperoleh dari angsuran 55.481.580, kita kurangi dengan bunga 24 juta. Nilainya 31.481.580. Nah, sisa pinjaman ini diperoleh dari 200 juta dikurangi dengan bagian pokok pinjaman 31.481.580. Nilainya menjadi 168.518.420. Kemudian untuk angsuran kedua yaitu di tanggal 31 Desember 2021. Angsurannya kita bayarnya senilai sama 55.481.580. Bunganya dari 12% dikali dengan sisa pinjaman. Nah, ini sisa pinjamannya bukan 200 juta lagi, tapi sudah menjadi 168.518.420. Karena kita sudah mengangsur sekali. Ya, jadi untuk besarnya bunga ini diperoleh dari 12% dikali 168.518.420. Nilainya menjadi 20.122.210. Bagian pokok pinjaman ini diperoleh dari angsuran dikurangi bunga. Ya, jadi 55.481.580 kita kurangi dengan bunga 20.222.210. Nilainya menjadi 35.259.370. Sisa pinjamannya ini dari 168.518.420. Ya, kita kurangi dengan bagian pokok pinjaman ini 35.259.370. Nilainya menjadi 133.259.050. Nah, angsuran ketiga sama ya. Jadi kita membayarnya 55.481.580. Angsuran ketiga ini di tanggal 31 Desember 2022 ya. Bunganya ini dihitung dari 12%, kita kali dengan sisa pinjaman awal periode, yaitu kita kali dengan 133.259.050. Nilai bunganya menjadi 5.991.086 rupiah. Bagian pokok pinjaman yang berkurang ini dari angsuran dikurangi dengan bunga 55.481.580 dikurangi 15.991.086. Nilainya menjadi 39.490.494. Sisa pinjaman ini dari sisa pinjaman awal periode 133.259.050 dikurangi dengan bagian pokok pinjaman 39.490.494. Nilainya menjadi 93.768.556. Dan seterusnya sampai akhir tahun kelima yaitu di tanggal 31 Desember 2024 dengan angsuran yang sama ya 55.481.580. Bunganya ini diperoleh dari 12% dikali 49.539.203. Dapatnya 5.944.704. Kemudian bagian pokok pinjaman yang berkurang ini diperoleh dari angsuran dikurangi dengan bunga 55.481.580 kita kurangi dengan 5.944.704. Nilainya menjadi 49.536.876. Sisa pinjaman ini diperoleh dari 49.539.203 dikurangi dengan bagian pokok ini 49.536.876. Ternyata di sini masih ada sisa. Sisanya adalah 2.327. Harusnya di sini sisanya adalah 0 ya, karena sudah dianggap lunas. Tetapi karena di sini tadi untuk menghitung bunganya ada koma, jadi ada pembulatan koma di sini. Ya, kita ada pembulatan-pembulatan, makanya timbul selisih.
Nah, nilai senilai 2.327.000 ini kita tambahkan ke pokok pinjaman yang akan berkurang. Ya, jadi 2.327 ini kita tambahkan dengan 49.536.876. Ya, jadi bagian pokok pinjamannya jadi berubah jadi 49.539.203. Sehingga sisa pinjamannya menjadi 0. Ya, karena kita selisihkan di sini atau kita kurangi sisa pinjaman awal periode dikurangi dengan bagian pinjaman yang berkurang. Ya, sisanya jadi 0. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan melakukan pencatatan ke dalam jurnalnya ya. Jadi untuk angsuran pertama ini di tanggal 31 Desember 2020. Jurnal yang akan kita buat, ini wesel bayar akan berkurang di sebelah debit senilai bagian pokok pinjaman yang berkurang yaitu 31.481.580. Kemudian beban bunga bertambah di sebelah debit senilai bunganya yaitu 24 juta rupiah. Kreditnya kas berkurang senilai total angsurannya 55.481.580. Kemudian untuk pembayaran angsuran kedua. Untuk angsuran kedua ini di tanggal 31 Desember 2021. Jurnalnya wesel bayar berkurang di sebelah debit senilai bagian pokok pinjamannya yaitu 35.259.370. Kemudian beban bunga bertambah di sebelah debit senilai 20.222.210. Kas berkurang senilai 55.481.580 di sebelah kredit. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.